Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, konon di suatu jalan terdapat seorang penjahit dengan bangga memasang papan nama yang berbunyi demikian, penjahit terhebat di kota ini. Seminggu kemudian datang lagi seorang penjahit di jalan itu juga, yang tidak mau kalah dengan penjahit yang pertama. Dia juga memasang papan nama dengan berbunyi penjahit terhebat di Indonesia. Lalu datang lagi seorang penjahit di jalan itu juga. Kalau yang ini lebih tinggi hati. Dia memasang papan nama dengan tulisan penjahit terhebat di muka bumi. Penjahit yang terakhir ini lebih rendah hati. Dia datang ke jalan itu dan hanya memasang papan nama penjahit terhebat di jalan ini. Saudara-saudara, tak jarang kita menganggap diri kita lebih dari orang lain. Tak jarang kita menganggap dirinya lebih rohani dari sesamanya orang percaya. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau saudara-saudara sering memperhatikan sosmed, kita cenderung untuk kalau bisa berfoto dengan orang-orang yang hebat. Kemudian kita tampilkan, kita posting, maka orang akan berkata, dia lebih dari diri saya. Yang melihat dia bisa berfoto dengan orang-orang terkenal, dia mempunyai kelebihan. Saudara-saudara, sekali lagi kita juga tak jarang menganggap diri kita lebih rohani dari orang-orang lain. Tetapi saudara-saudara, Rasul Petrus yang adalah hamba dan rasul, dia berkata kepada orang-orang percaya yang menjadi alamat suratnya, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat. Dalam Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, satu kata nampaknya terlupakan. Di kata asli bahasa Yunani ada kata isotomin, itu yang berharga artinya. Artinya iman yang diberikan kepada Petrus sebagai rasul dan hamba Allah, itu juga yang diberikan kepada kita, orang-orang percaya. Iman yang sama harganya, sama besarnya diberikan kepada kita. Saudara, tak jarang kita merasa bahwa iman yang diberikan kepada orang-orang tanda kutip, orang-orang yang lebih kudus, itu lebih bermutu dari iman yang diberikan Allah kepada kita. Rasul Petrus mengingatkan, Allah memberikan iman yang sama. Allah menganugerahkan iman yang sama, harganya, nilainya, baik kepada rasul, hamba Allah, dan kepada jemaat yang menjadi tujuan surat Rasul Petrus. Iman ini diterima dari Allah adalah sekali lagi hadiah atau pemberian. Petrus berkata bahwa kita memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, banyak bagian dari perjanjian lama yang mengatakan bahwa iman adalah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Tuhan kita Allah dan Yesus Kristus. Iman yang kita terima itu dikarenakan keadilan Allah. Dalam bahasa Yunani dikatakan dikaiosune. King James Version berkata righteousness,
kebenaran, bukan keadilan. Banyak terjemahan yang saya coba baca cenderung menerjemahkannya kepada keadilan, bukan keadilan tetapi kepada kebenaran. Memang kata dikaiosune ini dalam bahasa Yunani menunjukkan satu kebenaran seseorang di dalam pengadilan yang membuat dia jadi pertimbangan dalam pengadilan untuk terlepas atau diselamatkan. Maka saudara-saudara, jika dikatakan dalam Alkitab kita, teks kita, perikop kita kali ini, yang keadilan Allah yang menyelamatkan kita, itu keadilan dalam pengertian tadi itu, dikaiosune, bahwa kita diselamatkan karena kebenaran Kristus, bukan karena kebenaran kita. Jadi iman yang dianugerahkan kepada kita itu dikarenakan kebenaran dari Kristus, bukan kebenaran kita. Sebab kebenaran kita tidak akan pernah dapat menyelamatkan kita. Itu yang dikatakan Rasul Petrus kepada kita. Yang pertama, dalam bagian teks yang perikop firman Tuhan ini menyatakan bahwa iman itu yang menyelamatkan itu diberikan, dianugerahkan kepada kita karena Allah dan karena Kristus. Kemudian Rasul Petrus menyapa jemaat yang menjadi alamat dari suratnya itu dengan berkata, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kasih karunia dan damai itu didapat melalui pengenalan akan Allah dan Yesus Kristus. Itu pernyataan pada ayat kedua. Saudara, bagi orang Yahudi ada kata mengenal, itu dengan kata yada. Kata yada itu bukan asal mengenal. Yada itu seolah-olah seperti suami istri. Dia sudah mengenal luar dan dalam dan sangat intim dengan pasangannya. Jadi keintiman yang demikianlah yang mengakibatkan kasih karunia dan damai sejahtera dilimpahkan kepada kita. Sekali lagi saudara-saudara, dari iman tadi itu yang dianugerahkan dalam Yesus Kristus, maka dia akan mengenal Tuhan, maka pengenalan Tuhan itu mengakibatkan kasih karunia dan damai sejahtera dilimpahkan kepada kita. Kemudian di ayat berikutnya, bahkan Petrus berkata bahwa kita akan memperoleh janji-janji yang begitu indah, yang mulia, dan kita dipanggil ke dalam kemuliaannya itu, dan kita akan menjadi bahkan ambil bagian dengan kodrat ilahi. Bukan berarti kita jadi Allah atau bagian dari Allah, tetapi kita akan dimampukan untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini semua adalah sekali lagi anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu dinyatakan dari ayat 1 sampai 4, saudara-saudara. Kemudian ayat 5 sampai sebetulnya sampai ayat 11, tapi teks kita menyatakan sampai ayat 9, itu adalah bagian dari kita manusia yang harus diusahakan untuk iman yang kita peroleh itu, pengenalan yang kita peroleh itu, dan semua yang kita peroleh itu menjadi bertumbuh dalam hidup kita. Itu yang dinyatakan di situ, saudara-saudara. Kata Petrus demikian,
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha dan menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Justru karena itu, maka setelah menerima yang ini semua, anugerah itu semua itu, iman, pengenalan akan anak Allah dan anaknya, kemudian memperoleh damai sejahtera dan janji-janji untuk menguatkan kita, maka sekarang adalah bagian dari kita untuk mengusahakan ada 7 kebajikan. Ada 7 hal yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kata sungguh-sungguh dalam bahasa Yunaninya itu mengindikasikan sesuatu yang betul-betul harus dilakukan dan mendesak untuk dilakukan. Oh, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Artinya saudara-saudara, kesungguhan dan ketekunan kita untuk mengusahakan itu bagian kita. Bagian Allah tadi sudah menganugerahkan iman dan sukacita. Maka pertumbuhan itu adalah bagian dari kita mengusahakan 7 hal ini. Dan itu dikatakan ditambahkan apicorgeo, itu kata Yunaninya. Tapi bukan soal matematika. Kalau matematika ditambahkan, tetapi artinya tambahkan, kata dalam bahasa Yunaninya itu menyediakan, memasok dengan usaha sendiri. Ada 7. Kita lihat satu-satu saudara-saudara. Yang pertama yang harus ditambahkan itu kebajikan. Kalau kata aslinya itu lebih dekat sebetulnya kepada kebaikan. Kebajikan atau kebaikan dalam kata aslinya itu seperti karakter yang tidak bisa tidaklah layak dipuji. Keunggulan karakter, kebajikan yang luar biasa. Itu yang dikatakan di situ. Yang pertama, usahakanlah itu. Saudara, artinya Tuhan menginginkan kita menjadi teladan di dalam kerajaannya dan juga di dalam masyarakat. Mempunyai karakter moral yang tinggi. Saudara, oleh karena itu segala sesuatu yang rendahan moral harus dijauhkan. Hal-hal yang tidak pantas harus dijauhkan. Bohong, curang, menipu, bahkan menumpuk untuk diri sendiri harus dijauhkan. Dalam keadaan sekarang ini saudara-saudara, kita sedang diuji dari iman kita. Apa kita berusaha untuk tidak rakus dalam keadaan sekarang ini? Apakah kita dapat mengutamakan moral kita, karakter kita yang tinggi dengan bersedia berbagi walaupun keadaan sangat menyakitkan? Beberapa waktu yang lalu ada seorang pastor, kalau tidak sedikit saudara pernah baca di medsos, dia menyerahkan alat pernapasan karena dia terinfeksi COVID-19. Dia dirawat, tapi dia menyerahkan alat pernapasan kepada seorang pemuda yang 19 tahun dan dia rela untuk mati. Kalau saya mungkin tidak mau. Tapi karakter yang demikianlah
yang diinginkan oleh Tuhan kita. Mempunyai karakter yang lebih dari orang-orang di sekitarnya. Kebaikan dan kebajikan. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan sekarang ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengusahakan karakter kita sungguh-sungguh, kebaikan kita sungguh-sungguh. Begitu banyak korban sekarang ini karena keadaan sekarang tidak dapat bekerja. Apa yang dapat kita lakukan sebagai gereja dan sebagai pribadi orang-orang Kristen yang diminta untuk mempunyai kebaikan karakter yang lebih tinggi. Kadang-kadang saya kalau lihat orang menumpuk banyak-banyak bahan makanan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, jika dia orang-orang percaya, sangat disayangkan saudara. Begitu banyak teman-teman kita yang terdampak oleh pandemi ini, yang tidak dapat menafkahi keluarganya. Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja? Apa yang kita harus lakukan sebagai orang-orang yang dianugerahi iman dan diperintahkan untuk mengusahakan kebaikan, kebajikan yang tinggi? Seharusnya kita memikirkan ini. Yang kedua, saudara-saudara, kebajikan yang diberikan adalah pengetahuan. Petrus tidak berbicara tentang pengetahuan atau pengenalan tentang anak Allah, tetapi pengetahuan tentang apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini mesiratkan kepada kita untuk meluangkan waktu kita untuk belajar tentang firman Tuhan, untuk mengenal apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya yang telah dianugerahi iman. Yang ketiga, saudara-saudara, yaitu penguasaan diri. Kalau King James Version menerjemahkannya, kalau diterjemahkan bisa dengan kesederhanaan. Kata Yunaninya kratia, menahan emosi, menahan impuls yang terjadi dalam hati kita jika bereaksi kepada hal sesuatu yang mengakibatkan kita amarah. Jadi kita diminta untuk menguasai diri, tidak meledak-ledak. Ini membantu pertumbuhan kita. Atau kebajikan yang keempat, saudara-saudara, adalah ketekunan. Sekali lagi, dalam bahasa Inggris itu kesabaran, patience. Ketekunan sama dengan kesabaran. Orang Kristen yang matang memiliki pandangan panjang ke depan. Maka dia harus sabar dan tekun. Tidak gampang putus asa. Dalam keadaan sekarang ini juga kita diuji kesabaran kita, saudara-saudara. Dan ini sebetulnya juga membantu pertumbuhan iman kita semakin kuat. Jika diperintahkan untuk diam di dalam rumah, maka kita harus mempunyai kesabaran untuk menantikan. Sabar. Kita tahu di ujungnya kelak akan terjadi sesuatu yang lebih mulia dalam keadaan sekarang. Kemudian saudara-saudara, yang kelima adalah kesalehan. Saleh itu kalau kata aslinya itu takjub, hormat. Jadi dia hormat. Tidak hanya saleh seperti yang orang saleh yang alimul gitu, tetapi kata aslinya itu takjub, hormat. Ini menyebabkan orang takut akan Tuhan.
tidak sembarangan terhadap Tuhan. Dia hormat terhadap Tuhan. Dia kagum terhadap Tuhan. Dan hidupnya dia akan berbakti kepada Tuhan. Kemudian saudara-saudara yang keenam, kasih persaudaraan. Philadelphia, itu kata aslinya. Kasih terhadap sesama orang-orang percaya. Nampaknya gampang saudara-saudara, tetapi sulit juga sebetulnya. Dan ini harus sungguh-sungguh diusahakan, mendesak. Harus diusahakan. Kadang di dalam persekutuan orang-orang percaya, saudara-saudara, kita akan menemukan orang-orang yang mengesalkan. Kita akan menemukan orang-orang yang menyakitkan hati kita. Tapi sekali lagi, Rasul Petrus meminta kita untuk berusaha menghidupkan kasih persaudaraan terhadap sesama kita, orang-orang percaya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak tahu berapa keluarga yang terdampak COVID-19 ini, pandemi ini, di tengah-tengah gereja kita, yang terganggu kehidupannya secara ekonomi, yang terganggu kehidupannya sehari-hari. Apa yang dapat kita lakukan? Mengunjungi mereka kita tidak bisa. Apakah kita udah berapa orang selama 2 minggu ini yang kita hubungi melalui telepon untuk bertanya, hanya bertanya. Kalau orang Batak bilang, mangulu do pehamu di sini. Sehat-sehatkah saudara-saudara di situ? Karena mengunjungi tidak boleh. Ini adalah bagian dari kasih persaudaraan. Berapa keluarga yang terdampak karena harus orang-orang lansia mungkin yang tinggal seorang diri di gereja kita ini, di rumahnya, ini yang lebih terdampak menurut saya. Tapi apa yang telah kita lakukan untuk mengusahakan kasih persaudaraan ini? Saudara-saudara, saya tidak tahu, ada pepatah lebih kental darah daripada daripada air. Lebih kental seharusnya kita ikatan darah dalam persekutuan orang-orang percaya. Tetapi apa yang kita lakukan? Yang ketujuh, yang terakhir saudara-saudara, kasih agape. Kasih terhadap semua orang. Dan kita sudah tahu ini. Tidak usah kita jabarkan apa itu agape. Inilah yang harus kita usahakan dalam rangka menambahkan kepada iman kita demi pertumbuhan daripada kedewasaan rohani kita. Kemudian di ayat 8 dia berkata demikian, saudara-saudara. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam terjemahan bebas, dalam bahasa aslinya dapat dikatakan demikian. Jika itu dilakukan, maka kita akan jauh dari ketidakefektifan dan ketidakproduktifan. Saya balikan. Jika itu semua kita usahakan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, setelah menerima iman dan pengenalan akan Allah dan anaknya, maka kita akan lebih efektif
dan lebih produktif. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di teks aslinya itu lebih kepada tidak efektif. Kata itu, kata Yunaninya. Artinya kita akan terhindar dari kemalasan. Nganggur, tidak efektif itu malas. Tidak berguna dan tidak berharga. Oleh karena itu orang-orang yang tidak mengusahakan 7 hal tadi dalam hidupnya, sama orang yang tidak efektif, sama halnya dengan orang yang malas, sama halnya dengan orang yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Bahkan lebih sadisnya, ada terjemahan yang mengatakan mandul. Inilah yang harus diusahakan. Sekali lagi saudara-saudara, iman itu anugerah dari Tuhan karena keadilan. Tapi keadilan, ingat, bukan berarti Tuhan adil kepada yang satu, yang salah disalahkan, bukan itu. Tapi tekanannya keadilan di kayu sune, kebenaran karena Kristus, maka kita dapat diselamatkan oleh Dia. Dan kita dapat dianugerahkan pengenalan dan janji-janji yang luar biasa. Sekarang bagian kita 7 tadi itu. Kalau 7 kebajikan kita lakukan itu, maka kita akan efektif dan produktif dalam hidup kita. Dan Rasul Petrus menutup dalam perikop kita, jika kita tidak melakukan itu, maka kita ini adalah orang-orang yang buta. Paling tidak rabun jauh. Orang-orang yang tidak mengenal dosa-dosa lamanya telah diampuni. Maka orang yang mengenal bahwa dia diselamatkan oleh keadilan Tuhan, maka dia akan melakukan 7 kebajikan yang diperintahkan oleh Tuhan. Dari ke-7 kebajikan ini dapat kita kenakan dalam situasi kita sekarang ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin. Ya Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu menyatakan bahwa Engkau menganugerahkan iman yang sama harganya yang Kau anugerahkan kepada para rasul dan hamba-hamba-Mu di waktu yang lampau Tuhan. Sama nilainya Tuhan, sehingga kami memperoleh pengenalan akan anak-Mu Yesus Kristus dan Engkau Tuhan. Dan kami juga Tuhan dibebaskan atau diselamatkan oleh-Mu, oleh kebenaran keadilan-Mu Tuhan. Engkau meminta kami untuk melakukan bagian kami Tuhan, yaitu 7 kebajikan yang Kau minta kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan produktif dan efektif dalam kehidupan kami ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, biar Engkau menguatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami percaya Tuhan, tanpa pertolongan-Mu Tuhan, kami tidak mampu melakukan 7 kebajikan untuk pertumbuhan iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.